Sukacitaku, sumber pengharapanku, Kau yang pagariku dengan kasih-Mu. Bersukacita Tuhan, pujilah Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Tuhan, Engkau dominasi setiap pribadi kami. Hanya Tuhan saja yang nampak dalam hidup kami. Kami butuh firman-Mu, Tuhan. Kami perlu firman-Mu, Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Bersabdalah Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap pikiran hati kami. Kami kembalikan hormat, kuasa, keagungan, kejayaan, kemuliaan hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Mari yang diberkati, mari yang sepakat berkata amin. Kiri kanan, api Roh Kudus menyala-nyala dalam hidupmu. Beri tos kiri kanan, api Roh Kudus menyala-nyala dalam hidupmu. Api Roh Kudus menyala-nyala dalam hidupmu. Besar, apinya tambah besar, apinya tambah besar, apinya tambah besar, apinya tambah besar. Sambil kiri kanan, apinya tambah besar, apinya tambah besar. Masih ada yang sedekap gini tuh, saudara. Padahal apinya besar sekali, saudara. Apinya besar sekali. Merasakan dari pukul 6 tadi sampai hari ini, semakin besar apinya, semakin besar apinya, semakin besar apinya, apinya semakin besar. Nah, saudaraku, sekarang kita akan belajar flame keeper. Nah, saya ingat saudaraku, flame itu api, kiper itu penjaga. Saya mulai kecil itu tahu kalau kiper itu apa, saudara? Penjaga sepak Kiper bola. Penjaga Sepak bola. Gawang. Penjaga. Saya ingin Penjaga menyampaikan gawang. firman sederhana tapi bisa dipahami. Ya karena saya ya orang sederhana, tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa. Cuma hanya Tuhan saja yang memampukan saudara dan saya. Yang setuju berikan tepuk tangan untuk kita semua. Pada nonton. Cuman kesimpulannya ya itu ditentukan oleh dua penjaga. Betul ya? Penjaga gawang kan? Jadi semuanya ditentukan dari penjaga gawang. Nah, jadi dia menyerang atau diserang? Setuju? Diserang atau menyerang? Nah, hari ini saudaraku, pagi ini kita akan belajar tentang penjaga api. Nah, kita sudah belajar dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Kemarin minggu ketiga bicara soal api, jenis api yang baru. Saudara dikasih pelajaran kan? Api jingga, merah, biru, kuning dan sebagainya. Ya. Nah, tujuannya supaya ngerti tentang api. Nah, saudaraku, hari ini saya tidak membahas api lagi, tapi tentang penjaga api. Jadi pentingnya api sudah selesai, ya saudaraku sudah paham semua. Sekarang pentingnya penjaga api. Jadi Bapak Ibu, kita baca dulu saudaraku, supaya kita harus terus menjaga api kita. Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Api yang di atas pemimpin kelompok sel, tapi sekarang sudah tidak menjaga api kelompok sel. Itu dulu mantan KKS.
Kalau dulu saudara pernah bertobat, ngalami di jamaah Tuhan, di gereja ngalami saudara perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak jaga, saudara cuman hanya ngalami kenangan saja ketemu sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita jaga terus apimu dalam mengikuti saudaraku pertumbuhan iman rohani saudara. Kita terus jaga. Jadi setiap kehidupan kita, semua aspek hidup kita itu semua diukur. Kalau saudara mau tahu panas tubuh kita, diukur pakai termometer. Kalau saudara mau sehat atau tidak, saudara bawa ke laboratorium, dicek darahnya. Saudara ada gula, kolesterol, saudara ada kanker atau tidak, semuanya bisa dicek di laboratorium. Nah, kalau saudara ingin keuangan saudara, bisnis saudara sehat atau tidak, nah saudara bawa ke akuntan publik, ahli-ahli ya konsultan ekonomi. Saudara bisa tahu kira-kira seperti apa aset saudara, bisnis saudara, keuangan, perjalanan rohani. Jadi saudara harus ukur sejauh mana saudaraku menjaga api dengan tidak menjaga api, hasilnya pasti berbeda. Jadi kalau saudara sekarang ini saudara bisa cek skema perjalanan rohani Bapak Ibu seperti apa. Jangan-jangan Bapak Ibu jadi jemaat dari dulu sampai sekarang jemaat terus. Sampai ulang tahun gereja 35 tahun kok awet jadi jemaat terus. Loh kok awet toh Pak? Loh katanya firman Tuhan dulu, sekarang dan selama-lamanya tidak berubah. Itu kan firman Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya harus apinya menyala-nyala. Saudara harus apinya bertumbuh. Mari apinya terus bertumbuh. Api Roh Kudusnya terus bertumbuh. Di dalam 2 Tawarik 29 ayat ketiga saudara. Dan menyalakan kembali segala pelita serta membakar kembali korban bakaran di setiap harinya. Artinya apa Raja Hizkia ini? Raja Hizkia ini dulu apinya yang padam dinyalakan kembali. Dulu yang pernah saudaraku mengalami pemulihan rumah tangga, dulu mengalami pernah jamahan Tuhan padam, sekarang dihidup kembali. Akhirnya saudaraku ada perbedaan antara nasib Raja Hizkia dan Raja Ahaz. Jadi kalau saudara perhatikan dua perbedaan ini bisa kita buat pelajaran buat setiap kehidupan kita. Raja Ahaz akhirnya apa? Dia kering rohaninya, kehilangan kemuliaan Tuhan, penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan, dan mungkin saat itu favor Tuhan di dalam Raja Ahaz tidak ada lagi. Dan apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan selalu gagal, selalu tidak berhasil. Nah ini saudaraku, ini salah satu contoh. Banyak sekali anak-anak Tuhan, kenapa ya di musim-musim seperti ini, sekarang ini banyak yang setiap usaha justru gagal. Setiap bekerja mencoba ini gagal. Justru di saat-saat krisis seperti ini, ekonominya semakin terpuruk. Justru malah semakin terpuruk, utang semakin banyak. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkan ke hilir di sebelah barat ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Jadi ternyata saudaraku, Hizkia yang suka menghidupkan api, menjaga api, selalu api yang padam dihidupkan kembali, selalu dibuat menyala-nyala. Justru apa yang diperbuat, apa yang dilakukan, dibuat Tuhan berhasil. Inilah saudaraku salah satu contoh antara Ahaz dan Hizkia. Ini memberikan satu pelajaran buat kita saudaraku. Wow.
of young people on fire, sold out, in love with Jesus, that serve that nation like no one's ever served it before. I see fire beginning to spread and spread and spread, and the glory cloud. Wow. Just like Arut you saw. Bustami. In the wilderness in Israel, they were Kayak led by the langsung instan. cloud and the fire. I saw this. There was fires of the Spirit. They're going to come out of the nation of Indonesia. This is a strategic time in the nation of Indonesia. This is a time where the wind catches the fire, and the fire begins to burn and burn and burn and burn. Everybody put your hands together and say, fire of God, cloud of God, fire of God. We release it by faith. We release it by faith. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Thank you, Lord. Dari posisi sampai saat ini. Tapi saat itu lagi-lagi saya balik masuk ruang kamar hotel saat itu karena 2 hari terakhir kita dikarantina di hotel. Saya memilih berdiam sebentar. Saya merenungkan setiap bagaimana Tuhan menguatkan saya sampai ada di malam itu. Saya berusaha mengingat-ingat setiap kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan sampai saya bisa bertahan malam itu. Sampai tiba-tiba saya memuji, saya menyembah, ada satu pujian itu yang muncul dalam hati saya. Pujian dari Melita yang berkata demikian. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Saat itu saya percaya Tuhan kasih itu bukan sebuah kebetulan. Saya pegang pujian itu kuat-kuat. Saya pegang pujian itu sampai paginya saya melakukan GR. Tibalah saatnya di mana pengumuman Grand Final itu dilakukan. Ada prosesi untuk penyerahan trofi dan juga selempang. Tapi kemudian di saat-saat yang tidak terduga, di saat saya sudah pasrah, di saat Adin sudah menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, tidak disangka-sangka ternyata Adin dipanggil sebagai Putri Solo 3. Satu hal yang membuat saya sangat amazed dengan kebaikan Tuhan. Saya ajak untuk saudara selalu berpengharapan pada Tuhan, selalu beribadah dan mengikuti Pondok Daud, tekun melakukan setiap firman-firman yang disampaikan, karena firman-firman itulah yang menjadi bekal kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih untuk kesempatannya untuk saya bisa bersaksi. Semoga bisa menjadi berkat supaya mukjizat yang ada pada saya juga terjadi pada saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati saudara. Saat kesempatan kali ini, saudara, saya rindu untuk membagikan info kegerakan gereja kita. Yang pertama, saya